wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Min asdaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari mengkaji kitab Siyam dari uraian ringkasan fikih yang kita sarikan dari buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita berada di bab yang ketiga dari pembahasan buku ini tentang seputar masalah hal-hal yang merusak puasa. Ya, sudah diterangkan, kita sudah baca pada pembahasan sebelumnya ada 5 hal yang diterangkan oleh Syekh dari hal yang membatalkan puasa, yaitu al-jima', melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Kemudian dia keluarkan maninya, dan sudah diterangkan ya, kalau melakukan hubungan suami istri maka dibalik daripada itu ada membayar kafarah. Dan sudah diterangkan apa itu kafarah al-jima'. Dia bebaskan budak, kalau tidak bisa dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, dengan makanan yang sudah dimaklumi yang dimakan di negeri tersebut. Baik. Nah, kemudian yang kedua dari hal yang membatalkan puasa yaitu dia mengeluarkan maninya karena sebab dia menciumkah atau dia memegang atau dia bernikmat-nikmat dengannya. Nah, sehingga keluar maninya, bagian dari hal yang membatalkan puasanya. Ya. Kalau dia bentuknya keluar madhi, itu lain lagi ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi dari hal yang makruh dan tentunya madhi itu keluar, pasti ada sebab-sebab yang mungkin dia lakukan. Oleh karena itu dia hindari hal tersebut agar dia tidak jatuh kepada hal yang diharamkan, apalagi masuk kepada al-jima' tadi itu. Nah, adapun kalau dia tidur di siang hari karena dia tidur kemudian dia mimpi basah, maka itu dari hal yang tidak membatalkan puasanya. Nah, dia mandi kemudian dia lanjutkan puasanya karena itu bukan dari kehendaknya. Kemudian juga yang sudah diterangkan dari hal-hal yang merusak puasa dari sisi hal yang membatalkan, yaitu makan minum dengan sengaja. Kalau dia tidak sengaja makan minum, maka itu dari hal yang dimaafkan. Dia lupa, nah, maka dia sempurnakan puasanya, nah, dan tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan. Demikian pula sudah diterangkan dari hal yang semana dengan makan dan minum. Nah, seperti dia memasukkan obat
lewat hidungnya misalnya berupa cairan, kemudian sampai tertelan lewat tenggorokan, akan dari hal yang membatalkan puasanya. Demikian pula ketika dia bersuntik, nah, kemudian dia donor darah, nah, akan dari hal-hal yang bisa, atau bersuntik itu dirinci ya. Kalau dia dari suntikan yang mengandung makna makan dan minum, maka itu dari hal yang membatalkan puasanya. Dan kalau suntikannya dari suntikan biasa, maka itu dari hal yang tidak membatalkan puasanya. Tapi dari pendapat Syekh, hendaknya hal tersebut ditinggalkan, jangan dilakukan. Dan kemudian dari hal yang membatalkan puasa juga dari uraian beliau, yaitu berbekam atau dia keluarkan darah dari badan. Ini lafaz yang umum ya, masuk badannya berbekam atau dia donorkan darahnya sehingga mengantar dia bisa lemah, nah, dan tidak punya kekuatan sehingga dia bisa batal. Maka ini dari hal yang harusnya dihindari. Walaupun dalam masalah berbekam juga ini ada silang pendapat di kalangan ulama, karena di sini ada dua hadis. Satunya mengatakan batal puasanya yang sudah kita baca, dan satu lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah ya berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, oleh karena itu sebagian ulama memandang bahwasanya berbekam ini dari hal yang makruh. Walaupun di sini Syekh beliau pandang dari hal yang membatalkan puasa. Karena tadi itu ya bisa mengantar kepada seorang dia bisa lemah dan bisa dia batalkan puasanya karena sebab tersebut. Baik. Dan ada hadis yang lain di mana Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah, ihtajama wa huwa shaim. Beliau pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Nah, walaupun tadi kalau dia ambil pendapat lebih hati-hati dalam masalah ini, ditinggalkan berbekam dan donor darah, maka itu dari hal yang lebih utama. Ya, kalau dia ingin berbekam, dia bekam nanti di malam hari kah? Jangan dia berbekam di siang hari atau dia donor darah di siang hari dalam keadaan dia berpuasa. Baik. Kemudian dari hal yang membatalkan puasa juga telah diuraikan, yaitu hal-hal yang seperti dia muntah dengan sengaja. Tadi masalah darah itu kalau dia keluar sedikit tidak ada masalah ya, bukan dari hal yang membatalkan puasanya. Nah, kemudian perkara yang kelima yang beliau terangkan dari hal yang membatalkan puasa juga, yaitu dia muntah dengan sengaja. Ini sudah diterangkan dalam hadis. Adapun kalau dia muntah tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Nah, ini dari hal yang telah diterangkan hadisnya. Kemudian juga diuraikan oleh para ulama yang lain dari hal yang merusak puasa dan sekaligus membatalkannya. Yang kemarin kita sudah singgung ya, hanya belum diterangkan. Nah, seperti terjadi pada perempuan khusus, yaitu keluarnya darah haid atau nifas dalam keadaan dia berpuasa, maka dari hal yang membatalkan puasanya. Nah, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang masalah itu dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Sesungguhnya haid itu pernah menimpa kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat.
Nah, dan juga diterangkan dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW tentang perempuan itu, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Ya. Bukankah perempuan itu kalau dia haid maka dia tidak salat dan juga tidak puasa. Nah, demikian hadis dari riwayat Al-Bukhari. Nah, maka keluarnya darah haid atau nifas yang terjadi pada perempuan maka dari hal yang membatalkan puasanya dan nanti dia ganti pada hari yang lain. Ya. Nah, kemudian dari hal yang membatalkan puasa juga, tatkala seorang dia berniat untuk berbuka puasa di siang hari, walaupun dia belum makan, tapi kalau dia sudah niatkan, dia tekadkan, dia sengaja niatkan dalam keadaan dia tahu perkara itu, ya, maka batal puasanya. Dia niatkan untuk berbuka, nah, maka batal puasanya. Ya, karena hadis dalam masalah ini jelas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Al-Khattab. Kata Nabi, sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung dari apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niat berbuka, walaupun di siang hari dia belum makan apa-apa, maka itu sudah batal puasanya. Nah, sudah batal puasanya. Baik, ini juga dari hal yang merusak puasa dan sekaligus membatalkan puasanya. Nah, kemudian dari hal yang lain lagi yang diterangkan oleh para ulama, dari hal yang merusak puasa dan sekaligus membatalkan puasa itu, yaitu kalau dia murtad dari Islam. Ya, naudzubillah. Di siang hari dia tadinya muslim, kemudian dia murtad dari agama Islam, maka ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama, telah batal puasanya. Bahkan bukan puasa saja yang batal, seluruh amalan solehnya yang dia telah perbuat itu akan gugur semuanya. Nah, diterangkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zumar ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Andai kata engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu. Masuk padanya puasa. Masuk padanya apa? Puasa. Ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Nah, dan kalau dia masuk Islam kembali misalnya, maka dia ganti puasanya, ya, pada tahun yang dia telah murtad tersebut. Nah, maka dari hal-hal yang diterangkan oleh para ulama dari perkara tambahan yang merusak dari puasa itu dan sekaligus membatalkannya. Nah, kemudian di situ Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan dari perkara tambahan, ya, dari hal-hal yang hendaknya dihindari bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, hal-hal yang dihindari ini, ya, kadang dia tidak membatalkan puasa, tapi bagusnya dihindari. Nah, kadang dia dari hal yang dibolehkan dan tidak ada masalah untuk dikerjakan. Ini dari dua perkara yang kedua, ya, beliau akan terangkan. Dan juga yang ketiga, kadang ada hal yang dalam keadaan berpuasa itu wajib dia jauhi. Dia wajib jauhi. Nah, ini tambahan keterangan dari Syekh dari 3 perkara yang dengannya melengkapi dari pembahasan hal yang merusak puasa ini. Ya, yang pertama tadi boleh terangkan dari hal yang hendaknya dihindari, ya, menurut uraian beliau. Seperti seorang yang berpuasa itu dia hindari dari memakai celak pada matanya, atau dia teteskan pada matanya obat tetes mata misalnya. Nah, saat berpuasa. Nah, maka ini menurut Syekh dari hal yang hendaknya dihindari. Tapi beliau tidak mengatakan batal di situ, ya. Karena memang 4 perkara itu bukan dari hal yang membatalkan puasanya.
Nah, kalau dia pakai tetes mata atau dia pakai celak saat berpuasa, karena tidak ada hubungannya antara mata dengan apa? Dengan tenggorokan. Nah, menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya. Kemudian juga dari hal yang dengannya yang bagusnya dihindari, yaitu saat berpuasa, yaitu dia tidak bersungguh-sungguh dalam menghirup air. Boleh terangkan di situ ya. Tidak bersungguh-sungguh saat berpuasa dalam menghirup air ketika berwudu. Ya, karena ini memang ada hadis dari Nabi SAW secara khusus dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai serta Ibnu Majah dari Imam 4 ya. Kata Nabi SAW, "Wabalik fil istinshaq illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak, dalam menghirup air, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi kalau dia berpuasa, berwudu, maka jangan dia bersungguh-sungguh dalam menghirup air. Ya, dikhawatirkan karena kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan menghirup airnya sehingga kadang bisa tertelan lewat hidung, masuk dan sampai ke tenggorokan. Dan dimaklum ya, hidung itu punya hubungan dengan tenggorokan. Nah, baik. Mungkin dari hal yang dihindari, bersungguh-sungguh dalam menghirup air ketika berpuasa. Nah, baik. Kemudian beliau terangkan dari perkara tambahan yang kedua, yaitu dari hal yang dibolehkan saat berpuasa. Di sini beliau singgung ada beberapa perkara. Nah, seperti bersiwak. Ya. Bersiwak ini dari hal yang dibolehkan dalam keadaan berpuasa. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Nah, adapun Imam Syafi'i dan orang-orang Syafi'iyah, mereka berpendapat kalau sudah di pertengahan hari, ya, maka itu dari makruhkan untuk bersiwak, karena katanya akan menghilangkan bau mulutnya. Sedangkan bau mulut itu adalah hal yang lebih utama, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pendapat yang kurang kuat ya. Karena bau mulut yang diterangkan dalam hadis itu adalah bau mulut yang berasal dari lambungnya. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan mulutnya. Walaupun dia bersiwak, tetap dia berbau mulutnya. Karena pencernaan yang telah hasil pencernaan dari lambung yang menguap sampai ke mulut. Ya, maka tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa dia bersiwak. Nah, baik di pagi hari, di siang hari ataupun di sore hari. Andai kata hal tersebut dari hal yang dilarang atau yang dimakruhkan, maka Nabi akan ingatkan. Tapi hal tersebut tidak diingatkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahasanya hal tersebut adalah hal yang dibolehkan. Dan Nabi telah bersabda dalam hadis secara umum, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Nah, ma'akuli wudu. Dalam riwayat Ahmad, andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku akan merintah mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ini tidak diterangkan di sini apakah dia puasa atau tidak. Dan juga diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan memerintah mereka untuk bersiwak setiap kali mau salat. Ya, tidak diterangkan di situ salat apakah dia di hari Ramadan atau tidak. Nah, maka umumnya siwak dari hal yang dibolehkan, baik orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa, baik itu di pagi hari, di siang hari, maupun di sore hari. Nah, dan siwak dimaklum ya dari hal yang disunahkan, yang sudah kita bahas di pembahasan masalah wudu. Nah, baik. Kemudian dari hal yang dibolehkan juga yang boleh terangkan di situ, yaitu andai kata misalnya
ada hewan yang terbang, hewan kecil ya, sampai di tenggorokannya, seperti nyamuk kah, atau yang semisalnya, atau debu yang masuk, maka itu kata Syekh dari hal yang tidak mempengaruhi dari puasanya. Ya, dari hal yang tidak mempengaruhi apa? Puasanya. Ya, misalnya nyamuknya masuk tanpa disengaja, ada debu yang masuk, atau lalat, ya, tertelan begitu. Mungkin dari hal yang tidak ada masalah. Sepanjang tadi dia tidak sengaja ya, dia menelannya. Dikembalikan kepada masalah makan dan minum yang sudah kita terangkan dari rinciannya. Baik. Kemudian juga dari hal yang diterangkan oleh para ulama, dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, selain apa tadi yang diterangkan oleh Syekh, itu siwak, dan ada kata lewat begitu hewan seperti nyamuk atau lalat atau debu, maka tidak mempengaruhi puasanya. Itu dirinci ya. Dan kalau dia sengaja, maka batal puasanya. Ya, kalau dia tidak sengaja, maka tidak ada masalah. Tapi demikian pula hal yang dibolehkan saat berpuasa, nah, yang tidak merusak dari puasa itu, ini sudah disinggung ya pada pembahasan sebelumnya. Kalau dia tidur di malam hari dan dia junub, nah, dari keluarganya, namun dia belum sempat mandi, maka dia makan sahur dahulu. Nanti dia mandi setelah fajar. Ini dari hal yang tidak ada masalah, ya, dibolehkan dalam masalah itu. Ya, ada hadis dari Ummu Salamah dan dari Aisyah juga, riwayat Al-Bukhari Muslim. Maksudnya Nabi SAW pernah didapati oleh Fajar, ya, dalam keadaan beliau masih junub dari keluarganya, dan beliau mandi, nah, setelah terbitnya Fajar, dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, yaitu dia memakai pasta gigi. Dia memakai pasta gigi. Kalau dia sikat gigi pakai odol misalnya, maka itu dari hal yang tidak ada masalah. Nah, dibolehkan sepanjang dia tidak menelan dari cairan yang ada pada pasta gigi tersebut. Nah, kemudian dari hal yang dibolehkan juga saat berpuasa, ya, ini sudah kita bahas ya pada pembahasan sebelumnya. Seperti dia lupa, dia makan atau minum, begitu tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, ya, ketika dia berwudu, dia berkumur-kumur dan menghirup air. Yang tadi sudah diterangkan ya, jangan bersungguh-sungguh dalam menghirup air saat berpuasa. Baik. Kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, yaitu dia mandi, nah, di siang hari. Ya, ini dari hal yang tidak ada masalah untuk menyegarkan badannya. Dia mandi di pagi hari, dia mandi di siang hari, di sore hari. Ya, berapa kali pun dia mandi, nah, maka itu dari hal yang tidak membatalkan puasanya. Nah, kemudian dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, ya, tadi sudah diterangkan ya oleh Syekh, yaitu dia memakai celak, nah, atau tetes mata, itu tidak ada masalah, karena hal tersebut tidak ada dalil dalam masalah itu yang mengatakan batal, dan mata tidak ada hubungannya dengan tenggorokan. Kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, yaitu seorang dia menelan ludahnya atau dahaknya. Hanya kalau dahak itu lebih utama dibuang ya, karena dia penyakit. Nah, tapi kalau dia telan ludah atau dahak tadi itu, maka itu dari hal yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, yaitu dia mencium bau-bauan. Ya, ini juga dari hal yang tidak ada masalah, seperti bau minyak wangi misalnya, atau bau masakan. Nah, karena dia bentuknya dari hal yang bukan zat yang terlihat, ya.
Kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, yaitu dia, ini sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu dia bersuntik dengan suntikan yang tidak mengandung makan dan minum. Tapi dari orang yang nasyih itu hendaknya ditinggalkan ya. Nah, kemudian itu dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, yaitu dia cicipi makanan. Dia mencicipi apa? Makanan, sepanjang dia tidak menelan makanan tersebut. Nah, sepanjang dia tidak apa? Menelan makanan tersebut. Dia sudah cicipi, dia rasa sudah cocok, maka dia buang kembali. Ya, itu adalah hadis dari Ibnu Abbas ya. Dan dalam riwayat yang hasan dari jalan-jalannya. Nah, dan dihukumi marfu oleh para ulama. Nah, tapi dari hal-hal yang dibolehkan. Kemudian juga dari hal yang dibolehkan saat berpuasa, itu ini bagi suami istri, boleh dia mencium istrinya. Nah, sepanjang dia bisa menguasai dirinya. Tapi kalau dia dikhawatirkan tidak bisa menguasai dirinya, maka itu dari hal yang makruh yang hendaknya ditinggalkan. Ya, yang hendaknya apa? Ditinggalkan. Baik. Itu dari hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa. Nah, kemudian situ Syekh terangkan kepada kita dari penutup pembahasan ini, dari hal-hal yang wajib dijauhi saat berpuasa. Hal-hal yang wajib dijauhi saat apa? Berpuasa. Nah, karena ini bisa menghilangkan dari pahala puasanya. Ya. Kadang bisa mengurangi pahala puasanya, dan pada sebagian keadaan bisa menghilangkan dari pahala puasanya. Bisa menghilangkan dari pahala apa? Puasanya. Nah, seperti boleh terangkan di situ, wajib atas orang yang berpuasa dia jauhi dusta, ghibah, ya, mencela, nah, mencaci maki. Nah, ya. Kalau misalnya ada orang yang mencaci makinya, jangan dia balas dengan cacian juga. Tapi dia hanya katakan inni shaim. Sudah kita baca hadisnya ya dalam masalah ini. Dari hadis-hadis tentang masalah keutamaan berpuasa itu dan adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Baik. Kemudian juga dari hal yang hendaknya dijauhi bagi orang yang berpuasa, karena kadang bisa menghilangkan dari pahala puasanya, itu dia jauhi segala jenis hal-hal yang merusak puasa tadi itu, atau hal-hal yang bisa mengurangi dari pahala puasanya. Ya, ini banyak caranya. Itu dengan cara dia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran misalnya, atau dia sibuk dengan salat sunnah. Ya, nah, dia hafal dari ayat-ayat Al-Quran walaupun sedikit. Atau kalau ada majelis ilmu, dia duduk untuk mempelajari agama, baik secara langsung atau online. Nah, itu dari hal yang menghilangkan hal tersebut, sehingga dia bisa berbuat hal yang berguna. Ya. Dan Nabi sudah terangkan di sini ya, sudah kita singgung juga pada pembahasan sebelumnya. Siapa yang berpuasa dan dia tidak bisa menahan dari dosa dan maksiat, maka itu kadang bisa menghilangkan dari pahala puasanya. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaul az-zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, tadi masuk di situ tadi ya, apa yang diterangkan oleh Syekh, seperti dusta, ghibah, mencela, mencaci maki, nah, atau dia beramal dengan kedustaan, ya, dengan kepalsuan. Nah, di sini lebih luas lagi. Kalau dia dikatakan beramal dengan kepalsuan, seluruh dosa dan maksiat itu dari bentuk kepalsuan, maka tidak ada hajat lagi untuk Allah. Nah, pada hamba tadi itu yang menahan makan dan minumnya.
Ya, makanya dari hal yang kadang bisa menghilangkan dari pahala puasanya. Dan kalau dia berpuasa tapi dosa dan maksiat juga dia kerjakan terus. Nah, ya demikian pula orang yang tidak salat, ya itu dari hal yang tidak ada pahala dari puasanya. Ya, karena hukum orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Nah, siapa yang tidak salat, maka tidak ada juga dari pahala apa yang dia telah kerjakan dari puasa itu. Dan diterangkan di hadis yang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaim hadzuhu min siyamihi ya illal ju' wal atash." Kadang ada orang yang berpuasa, bagiannya dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Nah, tidak ada pahalanya, hilang pahalanya. Nah, itulah tadi, ketika dia berpuasa tapi dia terus melakukan dosa dan maksiat, bahkan naudzubillah, pada sebagian orang melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin dari hal yang dengannya apa? Menghilangkan dari pahala puasanya. Nah, dari hal yang menghilangkan dari pahala puasanya. Ya, beliau terangkan di situ ya. Karena tidaklah sempurna seorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tatkala dia tidak bisa meninggalkan syahwatnya, ya, hal-hal yang mubah. Nah, makanya dari hal yang kadang bisa merusak, bisa mengurangi, bahkan kadang bisa menghilangkan dari pahala puasa tersebut. Ya, dan juga beliau bawakan situ dari beberapa perkataan para sahabat. Nah, seperti perkataan Anas bin Malik, yaitu dari Abu Hurairah juga ada ya. Nah, yaitu as-shaimu fi ibadatin ma lam yaqtab musliman nam au yu'dihi. Ya, seorang yang berpuasa dalam beribadah itu sepanjang dia tidak menggibah muslim yang lain, diceritakan kejelekan orang lain atau dia mengganggunya. Nah, ini dari perkataan Abu Hurairah. Dan juga diterangkan oleh beliau dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ma shoma man dhalla ya'kulu luhuman nas." Ya, tidak ada puasa bagi siapa yang terus-menerus atau ya makan daging-daging manusia. Ya, tadilah itu dari perumpamaan ghibah ya. Karena dosa ghibah itu diibaratkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan hidup. Nah, dalam keadaan mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, apakah kalian cinta ya salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai, sudah mati. Nah, maka itu dari perumpamaan ghibah dalam Al-Qur'an. Maka ketika dia berpuasa, dijauhi perkara itu. Karena itu kadang bisa merusak puasanya, bahkan kadang bisa menghilangkan dari pahalanya. Nah, secara umum tadi sudah diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Seluruh dosa dan maksiat itu hendaknya ditinggalkan saat berpuasa. Baik dari lisan, ataupun dari mata, ataupun dari telinga, dari tangan, kaki, itu hendaknya dia jauhi. Nah, beda kalau dia tidak sengaja ya, atau dia lupa, maka itu dari hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekilas tentang hal-hal yang menyempurnakan dari pembahasan hal-hal yang merusak puasa itu. Dan sudah disinggungnya di awal pembahasan, kita sudah terangkan bahwasanya hal yang merusak puasa itu ada dua macam. Ada yang merusak dan dia bisa membatalkan puasa. Itu sudah kita bahas tadi ya. Dan juga ada yang merusak tapi dia bentuknya menghilangkan dari pahala puasa tersebut. Minimalnya dia kurangi pahalanya. Tapi kadang pada sebagian keadaan bisa dia menghilangkan dari pahalanya sehingga dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari apa yang kita lakukan dari ibadah puasa ini dan juga dari salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai amalan yang soleh yang
kita harapkan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Tapi ini selesai sudah bab yang ketiga dari uraian Syekh, dan berikutnya nanti di bab yang keempat beliau akan terangkan tentang masalah hukum seputar mengqadha puasa Ramadan dan siapa saja yang mendapat keringanan untuk mengqadha puasa tersebut. Boleh untuk tidak berpuasa tapi dia nanti mengqadha. Ini kita akan rinci nanti insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya. Tapi sekiranya itu dulu, waktu sudah masuk ya. Dan kita akhiri dan kalau misalnya ada yang salah, ada kesalahan dari pembahasan yang telah kita terangkan, ya saya mohon dimaafkan. Dan kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.